wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para hadirin jamaah yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita semua, yang tidak pernah berhenti, yang begitu banyak, tidak bisa kita hitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mau menghitung nikmat tersebut, maka kita tidak akan mampu. Yang mana semua nikmat yang ada pada diri kita ini berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Maka selalu harus kita bersyukur. Bersyukur dengan hati kita, mengakui kebesaran Allah, bersyukur dengan lisan, selalu mengucapkan alhamdulillah, dan yang tidak kalah penting adalah bersyukur dengan perbuatan. Inilah puncak kesyukuran. Kata para ulama, puncak kesyukuran itu adalah membuktikan dengan perbuatan. Maka apa yang kita lakukan hari ini adalah merupakan puncak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh secara berjamaah adalah salat yang sangat besar tantangannya. Salat yang paling berat dibandingkan salat yang lain. Salat subuhlah yang paling berat. Dalam hadis disebutkan laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wa salatil isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Karena salat subuh dan salat isya itu membutuhkan perjuangan, gelap, kemudian harus meninggalkan perkara-perkara yang kita condong kepadanya. Kalau salat subuh harus bangun, sementara tidur kita harus bangun untuk melaksanakan salat, itu adalah sesuatu yang berat. Ya, oleh karena itu kami dari Baker Subuhan itu namanya Baker Subuhan, bukan Baker Zuhuran. Mungkin ada yang tanya, kenapa harus Baker Subuhan? Karena salat subuh itulah yang paling berat. Kalau salat subuhnya bisa kita kerjakan, berarti yang lain juga bisa kita kerjakan. Makanya kita tidak menamakan diri Bikers Maghriban atau Bikers Zuhuran atau Bikers Isyaan. Ya. Karena salat subuh ini adalah salat yang sangat utama. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, kalau tidak salah. Kalau betul ya alhamdulillah, kalau salah mohon dikoreksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah salat fajar, salat subuh. Jadi perhatikan, ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum secara menyeluruh, ada sifat perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus. Nah, ini dalam kaidah ilmu tafsir ya, ada namanya dzikrul khas ba'dal 'am. Menyebutkan perintah yang khusus setelah perintah yang umum. Jadi mendirikan sholat setelah matahari tergelincir sampai gelapnya malam itu adalah sholat-sholat secara umum. Sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya. Dan wa Qur'an al-fajr. Perintah secara khusus. Nah, kata para ulama, disebutkannya perintah secara khusus setelah perintah secara umum itu menunjukkan pentingnya perintah tersebut. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya. Apakah hanya sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat? Tidak. Semua sholat yang kita lakukan itu disaksikan oleh para malaikat. Bahkan semua perbuatan kita itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya malaikat itu banyak macamnya. Ada malaikat pencatat amalan kebaikan,
ada malaikat pencatat amalan keburukan. Nah, pencatat amalan kebaikan ini juga bermacam-macam. Ada golongannya. Ada pencatat amalan kebaikan di siang hari, ada juga pencatat amalan kebaikan di malam hari. Nah, kata para ulama, kenapa sholat subuh ini secara khusus disebutkan, disaksikan oleh para malaikat? Karena ketika orang melaksanakan sholat subuh, itu disaksikan oleh dua golongan malaikat. Yaitu golongan malaikat pencatat amalan di malam hari, dan golongan malaikat pencatat amalan di siang hari. Jadi dua malaikat ini mencatat semua amalan kita pada subuh hari. Jadi malaikat ini kemudian melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hambamu sedang melaksanakan sholat." Ya, sholat subuh. Dua golongan ini melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, orang yang melaksanakan sholat subuh itu adalah orang yang luar biasa. Orang yang sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Nah, sebaliknya orang yang malas sholat subuh seperti dikatakan tadi adalah orang yang di dalam dirinya masih ada sifat-sifat kemunafikan. Ya, karena orang munafik itu di zaman Rasulullah itu menjadikan agama itu sebagai jalan untuk meraih dunia. Perhatikan, itu bedanya orang beriman dengan orang munafik. Orang beriman itu adalah menjadikan dunia sebagai jalan untuk meraih akhirat. Tapi orang munafik menjadikan dunia sebagai jalan untuk menjadikan akhirat sebagai jalan untuk meraih dunia. Jadi mereka itu, orang munafik itu sifat dasarnya adalah disebutkan di dalam Al-Quran, surat Taubah, kalau tidak salah, ya, la ya'tuna as-salata illa wahum kusala. Mereka orang munafik itu tidak mendatangi sholat kecuali mereka itu sebenarnya malas. Tidak suka dengan sholat tersebut. Kalau kita bagaimana? Ya, malas-malas sedikit tapi ya, harus dipasai. Ya, mensabak perintah Allah Ta'ala. La ya'tuna sholata illa wahum kusala wa la yunfikuna illa wahum karihun. Orang munafik itu tidak mendatangi sholat kecuali karena malas, dan dia tidak berinfak kecuali dia tidak suka dengan infak tersebut. Dia tidak suka uangnya diambil. Dia benci. Tapi karena mau dilihat, mau mendapatkan pengakuan, dia harus kerjakan itu. Jadi jamaah sekalian, dari sholat subuh sebenarnya menjadi pelajaran besar kepada kita, bahwa kita ini harus memang mengutamakan akhirat daripada dunia. Ya, harus, karena kita ini dunia ini lepang-lepangam nih. Makanya ada baker subuhan, selalu harus kita aktif. Maka teman-teman di baker subuhan jangan sampai malas-malas, Pak. Ya, jangan sampai kita termasuk golongan orang munafik. Ya, hati-hati. Ya, orang yang mengutamakan dunia itu bisa terjangkit sifat-sifat munafik, kemunafikan. Ya, rajin olahraga tapi malas sholat. Ada orang yang, kunonto golo, dena cakrudung matana. Senama ya mencawe ini subuh justru cakrudung. Biasa kita lihat ya, kita itu ada titik kumpul di Lapangan Merdeka, kita saksikan orang-orang itu kalau begadang-begadang. Nabi lambar Roma, begadang-begadang, jangan begadang tidak ada gunanya. Itu mereka kalau begadang seperti itu kuat. Tapi anehnya ketika adzan berkumandang, mereka kemudian pulang ke rumahnya. Ya, jadi mereka itu kalau dunia, kalau biasa kadang memang itu kalau kita dunia melesiki. Tapi senang akhirat biasa. Halo, yo sedih. Ya, menonton aku apalagi sekarang mau Piala Dunia. Ya, saya tidak mengatakan nonton bola itu haram, tidak ya, karena saya juga suka nonton bola. Saya suka. Jadi nanti pada saat Piala Dunia ini jagoan saya itu adalah Argentina, ya. Kemudian Spanyol, ya, Portugal juga, Prancis, apalagi Jerman, ya. Pokoknya nanti yang juara itulah jagoan saya. Ya. Bola mana itu. Jadi seperti itu konsep kehidupan kita di dunia ini jamaah sekalian. Jadikanlah dunia ini sebagai jalan menuju akhirat. Ya, tidak bisa juga kita tinggalkan dunia, Pak. Nasabah mondok di Illinois, ya, tidak boleh kita mengatakan duit itu jangan terlena dengan harta. Ya, ya betul. Tapi
Islam mengajarkan konsep bahwa harta itu adalah sesuatu hal yang fitrah, kita sukai. Maka cintailah sebagaimana mestinya, sesuai dengan porsinya. Tapi jangan menjadikan harta itu membuat kita lupa kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai anak-anak yang kau miliki. Jadi anak-anak itu kadang membuat kita lupa kepada Allah. Coba perhatikan. Biasa disuruh anak-anaknya pergi rekreasi pergi apa, sampai kita lupa sholat. Ya, harta juga. Ya, ada anak-anak kecil, wah Masya Allah. Ini siapa anak ini? Ini contoh yang baik ini. Justru anak-anaknya padahal masih kecil-kecil. Cuma pakai silokan mas sumpah, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Ya, jadi semua yang kita miliki itu hendaknya jangan membuat kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita hidup di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini nasihat buat saya. Nasabah ini sebenarnya kadang saya malu ya. Tidak enak kalau selalu menceramai orang. Kenapa? Karena yang kita ceramai itu selalu saya katakan adalah sebenarnya orang yang sudah rajin sholat. Kemarin di Berbo itu cawe itu nasihat. Jasa di ceramai di masjid Pak, ya diceramai. Teman dulu sebenarnya mas sumpahnya, lo nih agak diceramai. Mati dulu nih mas sumpahnya. Tapi begitulah kita manusia kan. Manusia itu kadang khilaf, kadang salah. Maka nasihat itu dibutuhkan. Jangan mengatakan, ya mati dulu nanti tidak perlu. Ya, saya cukup apa gitu ya. Tapi kita ini manusia, salah satu perkara terberat yang harus kita hadapi itu adalah menjaga keistiqomahan. Itulah sebabnya saya selalu nasihatkan pada teman-teman Baitur Subuhan, jangan sampai kita lepas dari Baitur Subuhan, selalulah bersama dengan teman-teman komunitas. Ya, tega pi waktu runtuki kumpul-kumpul apa kue. Banyak sekali perkumpulan, banyak komunitas, tapi kebanyakan komunitas itu membuat kita lupa. Nah, ada komunitas yang membuat kita dekat kepada masjid, dekat kepada Allah. Motor-motoki, tapi alhamdulillah motor-motor itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Sebagian orang justru motor-motornya membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik motor kemana, ke touring-touring, tapi jarang. Ya, sehingga di masjid. Sisana lepa di masjid, lepa bateme. Ya, saya isa. Sebagian kecil begitu. Dia itu nak kemanang. Tapi ada yang seperti itu. Ya, nongkrong-nongkrongnya di masjid. Keren ya. Tapi bunyi adzan menyingkir semua. Meskipun sudah banyak sekarang, alhamdulillah, bersyukur kita sudah banyak komunitas yang sadar, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk, dia bisa ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak terlalaikan dari dunia. Nah, kemudian jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir atau bagian terakhir dari nasihat untuk diri saya dan kepada kita semua adalah kita masih berada pada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah kita kenali sebagai bulan haji. Bulan di mana kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji ini ada beberapa keutamanya. Yang pertama, ibadah haji adalah merupakan rukun Islam. Ya, salah satu daripada rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan Islam itu seperti rumah atau bangunan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling menguatkan. Syahadat yang paling pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagian terpenting dari Islam itu adalah bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini yang paling penting. Perbaiki syahadat kita. Jangan melakukan kesyirikan. Bertauhid. Tinggalkan mapak dua dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Nah, salat ini disebutkan dalam hadis adalah tiangnya agama.
Kalau orang tidak sholat berarti dia tidak menegakkan agama dalam dirinya. Pengakuannya Islam, bersyahadat, tapi dia sumpah sama aja. Ya, dia bangun pondasi tapi tidak ada tiangnya, tidak ada dindingnya, sama saja, tidak berbentuk rumah. Ya. Kemudian yang ketiga, ita'iz zakat, mendirikan apa? Menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, wahajjil bait. Ya, dalam riwayat yang lain, Rasulullah mendahulukan puasa Ramadan, shaumi Ramadan. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan Rasulullah mendahulukan haji. Ya, semuanya sama-sama sahih, tapi disebutkannya duluan. Ya, ini adalah kata para ulama adalah hanya sekedar tertibnya saja, bukan menjelaskan yang mana yang lebih afdal. Ya, hanya menjelaskan ketertiban dan itu tidak masalah. Yang jelas bahwasanya semuanya adalah merupakan kewajiban. Namun yang membedakan ibadah haji itu disebutkan ada syaratnya. Apa itu? Man istata'a ilaihi sabila. Haji, ibadah haji itu adalah diwajibkan bagi siapa yang mampu melakukannya. Bagaimana yang tidak mampu? Bagaimana yang tidak mampu? Ya, berusaha. Ya, kalau yang lain itu kan secara fitrah atau kemampuan kita bisa semua. Sholat, syahadat, apalagi zakat bisa, insya Allah. Berpuasa Ramadan bisa. Kalau haji tidak semua orang bisa. Karena haji ini membutuhkan harta. Ya, sekarang biaya haji berapa? Ratusan juta ya. Daftarnya saja minimal 25 juta. Itu tidak semua orang bisa. Ya, meskipun ada orang yang memaksakan diri dah. Alhamdulillah tidak ada masalah. Para ulama ditanya bagaimana hukum berutang untuk melaksanakan haji. Kata para ulama boleh dengan syarat ketika dia berutang, utangnya itu dia yakin bisa melunasi. Misalnya dia punya penghasilan misalnya banyak, kemudian dia bisa lunasi, maka tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya utangnya itu membuat dirinya semakin berat, melibur bawa siladai, maka tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Ya. Nah, apa tujuan daripada ibadah haji? Ibadah haji itu adalah sebuah ibadah yang luar biasa, menggabungkan semua bentuk pengorbanan. Ya, pengorbanan harta, pengorbanan tenaga, pengorbanan apa ya? Perasaan. Kemana nih koro? Habis uang, capek orang. Ya. Capek apalagi di perjalanan. Semua apa ya? Bentuk pengorbanan ada dalam ibadah haji. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji itu memang orang-orang istimewa. Tidak bisa dipungkiri. Ya, makanya orang kalau pulang haji sebagai bentuk penghormatannya orang, ya panggil nih puang haji. Oh, puang haji. Oh iya, Ndik. Namun yang menjadi masalah adalah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, jangan jadikan gelaran itu sebagai tujuan. Ya tahu sih biasa masalah puang haji, Pak. Macai ku udah diobi pang haji. Padahal haji itu kan bukan tujuan. Gelar haji itu bukan tujuan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau digelari orang haji, para sahabat itu sudah, wah, Haji Abu Bakar, Haji Umar. Kan di dalam tidak ada itu pengaji kan. Rasulullah tidak juga digelari haji, tapi meskipun dalam budaya kita itu haji itu kadang menjadi sebutan untuk apa? Untuk membedakan. Oh, ini sudah ibadah haji. Ya. Tapi nasihatnya jemaah sekalian, jangan sekali-kali jangan jadikan gelaran haji itu sebagai membedakan strata sosial kita. Ya, tidak jadi menjadi pembeda ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Itu tidak berarti bahwa orang yang sudah melaksanakan haji lebih soleh daripada orang tidak haji, tidak. Karena ternyata kenyataannya, engkau moto puang haji, lisu boleh tanam rajai, bah, tambah hancur ini. Ya.
atau misalnya tidak berubah. Makanya tanda-tanda haji mabrur itu disebutkan oleh para ulama adalah orang yang hajinya mabrur itu adalah diantara tandanya adalah ketika pulang dari ibadah haji dia semakin baik. Dia semakin baik. Tapi bagaimana bagi orang yang elisup oleh tanah marajai langsung bongkar pasang? Ya, sebagaimana yang viral ini kan, jadi polemik. Nah ini kalau perkara-perkara seperti ini harus kita paham. Ya. Kalau saya pribadi Pak, kalau ada pribadi seperti ini, saya harus menentukan sikap. Karena sebenarnya perkara-perkara seperti ini menyangkut prinsip, terutama prinsip dalam beragama. Kalau saya, pribadi saya, dan ini adalah pendapat para ulama, bahwa ketika seorang pulang dari jamaah haji, melaksanakan ibadah haji, maka dia harus lebih baik. Di antara bentuk seseorang itu kelihatan lebih baik adalah dari cara berpakaiannya. Ya, semakin menutup aurat, semakin soleha kelihatan. Ya, tidak harus pakai jubah juga terus. Biasa kan ada Bapak Haji itu kalau mau tutup seperti betul orang Arab, Masya Allah. Tapi jangan begitu terus juga. Akhirnya kadang ya, biasa kita bosan juga. Ya maksud saya adalah ya kelihatan penampilan yang baik. Bagi akhwat misalnya perempuan, pulangnya itu ya tidak harus pakai apa lagi namanya? Cipo-cipo. Makanya kemarin polemikan mapatopo. Nah, ini kata orang bilang ini kan tradisi. Ya tidak usah kita sibuk. Ini kan tradisi. Lah itu tradisi atau pandangan para ulama bahwasanya tradisi itu ya tidak boleh sampai berlawanan dengan ajaran agama. Ya. Jadi haji itu adalah syariat. Haji itu adalah perintah agama, jangan dicampur dengan tradisi. Apalagi tradisinya itu berlawanan dengan agama. Nah, tradisi itu kata para ulama, adat istiadat itu boleh selama dia sejalan dengan perintah agama. Ini perlu dipahami sama-sama. Jadi kalau ada tradisi yang mengatakan, kan ini tradisi, Ji. Ya, kalau tradisinya misalnya selaras dengan perintah agama atau tidak berlawanan dengan apa-apa yang dilarang dalam agama, maka silakan dikerjakan. Makanya dalam kaidah fikih ada namanya al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Bisa menjadi hukum. Contohnya dalam adat istiadat kita, si pakatau, si pakalebi, si pakainge, itu bisa menjadi hukum. Karena itu selaras dengan perintah agama kita. Saling menghormati, saling mendahulukan, saling menasihati, kan itu kan. Tapi kalau mapatopo kira-kira, ya antum pandang sendiri ya. Ya, diberi prosesi, kemudian apa ya, dapat gelar, dapat pakaian kebesaran, akhirnya datang dengan pakaian yang Masya Allah pengaji. Ya, pengajah ya. Nah, ini kenapa bukan menyinggung ya, bukan berarti kita itu lebih baik daripada, ini nasihat Pak. Nasihat. Supaya kita tidak begitu terus-terusan seperti itu. Jadi jamaah sekalian, ya, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji ini menjadi haji yang mabrur. Ya, insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang belum melaksanakan ibadah haji juga diberikan nikmat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa juga melaksanakan ibadah haji. Nah, sahabat, memang ibadah haji itu adalah luar biasa ya. Perjalanannya, inilah rihlah yang tamasya yang paling baik. Perjalanan yang terbaik. Selain kita melihat pemandangan alam, kita juga bisa semakin dekat dengan tanah suci. Yang mana tanah suci ini adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya jamaah sekalian, sebagai kesimpulan daripada nasihat pada subuh hari ini dari kami Biker Subuhan adalah mari kita jadikan dunia ini sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari terkhusus kepada teman-teman Biker Subuhan, jadikan motor-motor kita mengantarkan kita untuk semakin dekat pada masjid. Born to ride,
raitu jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Jusman, Pak Imam yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di tempat ini bersama dengan teman-teman, begitu juga dengan pengurus masjid, Bapak-Bapak Akbar Batiritoja. Kalau Akbar Batiritoja ini sudah tidak asing lagi bagi kami, karena dari dulu ini masjid, imamnya itu Ustadz Tasman adalah sahabat kami. Ya. Dan sekarang juga beliau, Pak Imam juga adalah sahabat kita semua. Mudah-mudahan persaudaraan kita ini terjalin tidak hanya di sini saja. Mudah-mudahan pertemanan kita, persaudaraan kita berlanjut sampai di surga. Ya. Karena orang beriman itu bersaudara, itu persaudaraannya bukan hanya di dunia saja, tapi berlanjut sampai di akhirat. Ya, tidak lupa juga di sini ada owner Seblak ya, Pizza Seblak. Ini beliau ini, masya Allah, sahabat kami juga. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.